Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara pengukuhan pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam sekolah dasar KKG PAI SD Kabupaten Indragiri Hulu masa bakti 2022-2026. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami segenap keluarga besar kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan pelantikan dan pengukuhan. Semoga ini menjadi manfaat keberlangsungan kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kabupaten Indragiri Hulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami cahaya hidayah-Mu. Kuatkanlah pundak-pundak kami ini agar kami mampu mengemban amanah sebagai pengurus KKG PAI Kabupaten Indragiri Hulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati ila an-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih yang terkhusus kepada Bapak Elda Midra SPD bahwa kita sekarang berada di rumah beliau. Beliau menjadi kepala sekolah di SD ini. Kami panitia mempersiapkan tempat ini bukan hanya sekedar panitia, tapi beliau juga turun tangan membantu panitia mempersiapkan ini. Inilah dukungan moral dan mental kepada panitia untuk mempersiapkan acara ini. Sekali lagi
kami ucapkan ribuan terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada acara pengukuhan pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Sekolah Dasar Kabupaten Indragiri Hulu periode 2022 sampai dengan periode 2026 ini terlaksana berkat kerjasama kita semua. Karena kita tidak tinggal dalam satu wilayah, maka kita menggunakan kerjasama melalui media sosial. Alhamdulillah, ketika kawan-kawan dikoordinasi dan berbicara tentang persiapan ini, mereka tak segan-segan untuk berkomunikasi pada jam yang mungkin tidak layak untuk diadakan komunikasi. Tapi terima kasih juga kepada Ketua KKG PAI Kabupaten Indragiri Hulu yang bersedia diminta tunjuk ajarnya kepada kami menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan kegiatan ini, walaupun komunikasinya tidak pada jam yang semestinya. Berikan juga tepuk tangan untuk Ketua Kabupaten PAI Kabupaten Indragiri Hulu. Buah dipetik di Danau Raja dengan pengukuhan pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Sekolah Dasar Kabupaten Indragiri Hulu. Kita tingkatkan motivasi dan semangat kerja. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan mewakili kawan-kawan panitia. Mudah-mudahan kami panitia juga berharap dan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala acara ini sukses untuk dilaksanakan. Surat keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 10 tahun 2022, nomor 03 tahun 2022 tentang pembentukan pengurus kelompok kerja guru KKG Pendidikan Agama Islam PAI Sekolah Dasar SD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2022-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu menimbang pertama, kedua, dan seterusnya, mengingat pertama, kedua, dan seterusnya, memperhatikan pertama, kedua, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang pembentukan pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Sekolah Dasar KKG PAI SD periode 2022-2026. Pertama, bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai pengurus KKG PAI SD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2022-2026. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman kepada Surat Dirjen Bimas Islam Depak dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud nomor E/HM.02/ED/ED/1994 dan nomor 27/2-C/U/1994 tentang pedoman pelaksanaan kelompok kerja guru pendidikan agama Islam KKG PAI. Ketiga, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada swadaya KKG PAI SD Kabupaten Indragiri Hulu dan dapat pula menerima bantuan ataupun sumbangan biaya dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang tidak mengikat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan direngak pada tanggal 20 Januari 2022 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Cap tertanda Dr. Haji Darwison MA
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, cap tertanda Kamaruzaman Esos MSI. Lampiran surat keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 10 tahun 2022, nomor 03 tahun 2022. Susunan pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar KKG PAI SD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2022-2026. Nomor, nama, jabatan dalam kedinasan, jabatan dalam kepengurusan, keterangan. 1. Dr. Haji Darwison MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, penanggung jawab. Kamaruzaman Esos MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, pengarah. Haji Rajuki Ridwan MA, Kasipais Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, pembina. Dr. Andes Haji Abdul Qadir MPDI, Ketua Pokjawa Spais Menakab Indragiri Hulu, pembina. 6. Suparno MPDI, Pengawas PAI Kabupaten Indragiri Hulu, pembina. 7. Haji Kadam SPDI, Pengawas PAI Kabupaten Indragiri Hulu, pembina. Ermita SAG, Pengawas Guru PAI Kabupaten Indragiri Hulu, pembina. Nurmiati SPDI, Pengawas PAI Kabupaten Indragiri Hulu, pembina. 10. Baharudin SPDI MPD, Pengawas PAI Kabupaten Indragiri Hulu, pembina. 11. Jumiran SAG, Pengawas PAI Kabupaten Indragiri Hulu, pembina. Untuk selanjutnya, kepada nama-nama yang kami sebutkan berikutnya, dipersilakan untuk mengambil tempat. 12. Hasbiarni SAG, Guru PAI SDN 007, Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Ketua. 13. Heri MPD, Guru PAI SDN 009, Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Wakil Ketua. 14. Zulhendri SPDI, Guru PAI SDN 015 Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Sekretaris. 15. Mujiasi SPDI, Guru PAI SDN 009 Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulit, Bendahara. 16. Roni SPDI, Guru PAI SDN 014 Air Molek 1, Kecamatan Pasir Penyu, bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana, koordinator. 17. Sukirman SPDI, Guru PAI SDN 011 Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, anggota. 18. Ma'ruf SPDI, Guru PAI SDN 004 Rantau Langsak, Kecamatan Batang Garsal, anggota. 19. Yuspi SAG, Guru PAI SDN 019, saya ulangi, Guru PAI SDN 004 Sukamaju, Kecamatan Batang Peranap, anggota. 20. Razali SPDI MPD, Guru PAI SDN 019 Talang Mulia, Kecamatan Batang Cenaku, anggota. 21. Nurhayati SPDI, Guru PAI SDN 020 Talang 7 Buatangga, Kecamatan Rakit Kulim, anggota. 22. Elvira Roza SPDI, Guru PAI SDN 020 Simpang 14, Kecamatan Sebriga, anggota. 23. Robi Chandra SPDI, Guru PAI SDN 023 Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kurikulum. 24. Nopridati SPDI, Guru PAI SDN 008 Rejosari, Kecamatan Lirik, anggota. 25. Masudi Muhammad Zaman Hudi Rahmat SPDI, Guru PAI SDN 002 Orcina, Kecamatan Batang Cenaku, anggota. 26. Homeri SPDI, Guru PAI SDN 006 Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, anggota. 27. Sawirman SPDI, Guru PAI SDN 014 Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, anggota. 28. Suprihatin SPDI, Guru PAI SDN 009 Kulit Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, anggota. 29. Sugira SPDI, Guru PAI SDN 004 Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, anggota. 30. Jan Ahmad SPDI, Guru PAI SDIT Khairul Ummah Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Koordinator Bidang Humas, Sosial, dan Kemasyarakatan. 32. Linawati SPDI, Guru PAI SDN 004 Sukajadi, Kecamatan Lirik, anggota. 33.
Sugianto SPDI, Guru PAI SDN 004 Sukamaju, Kecamatan Rengat Barat, anggota. 34 Edi Chandra SPDI, Guru PAI SDN 004 Tambak, Kecamatan Kuala Cenaku, anggota. 35 Erdo Nisha SPDI, Guru PAI SDN 008 Ringin, Kecamatan Batang Gansal, anggota. 36 Muhardi Apri SPDI, Guru PAI SDN 007 Pulau Sengkilo, Kecamatan Pelayang, anggota. 37 Mariadi SPDI, Guru PAI SDN 013 Bukit Meranti, Kecamatan Sebrida, anggota. Ditetapkan di Rengat pada tanggal 20 Januari 2022, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, cap tertanda Dr. Haji Darwison MA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, cap tertanda Kamaruzzaman SOS MSI. Sebelum saya mengambil janji dan pengukuhan Bapak Ibu Saudara, untuk selanjutnya mohon Bapak Ibu dan Saudara menjawab dengan jelas dan tegas serta dengan penuh keikhlasan. Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia dikukuhkan sebagai ketua dan anggota pengurus KKG PSD Kabupaten Indragiri Hulu? Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia diambil janjinya untuk mengucapkan ikrar atau janji pengurus? Selanjutnya, untuk mengucapkan janji ini dipandu oleh Bapak Arajuki Ridwan, yaitu Kasih Pais Kementerian Agama Kabupaten Indragiri. Demi Allah saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Kabupaten Indragiri Hulu periode 2022-2026 dengan penuh rasa semangat, tanggung jawab serta keikhlasan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan, bahwa saya siap mengemban amanat untuk memajukan guru pendidikan agama Islam sekolah dasar, meningkatkan kualitas pendidikan, menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, kehormatan organisasi, serta profesi guru pendidikan agama Islam di Kabupaten Indragiri Hulu, melalui organisasi kelompok kerja guru pendidikan agama Islam, bahwa saya siap bekerja secara optimal untuk memajukan organisasi profesi guru pendidikan agama Islam ini, sebagai wadah komunikasi dan advokasi bagi peningkatan kualitas dan profesionalitas guru pendidikan agama Islam,
sesuai ADART KKG PAI SD Kabupaten Indragiri Hulu bahwa saya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan instansi terkait untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu. Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022, saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan surat keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu nomor 10 tahun 2022 dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 03 tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022. Dengan ini mengukuhkan Bapak, Ibu, Saudara sebagai pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam sekolah dasar KKG PAI SD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2022-2026 untuk menjalankan amanat guru pendidikan agama Islam sekolah dasar yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara akan bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diembankan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan memberikan petunjuk serta pertolongannya kepada kita semua. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Dr. Haji Darwison MA, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, diwakili oleh Bapak Jeffrian Tony, berkenan kembali ke tempat. Pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam sekolah dasar Kabupaten Indragiri Hulu yang baru dilantik dipersilahkan kembali ke tempat. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin untuk menjawab dengan semangat. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mengingat kami bukan dilantik sebagai kepala sekolah ataupun sebagai pejabat, kami cukup pakai dasi saja bagi bapak-bapaknya. Jadi biar nanti kawan-kawan yakin, ini loh yang namanya pengurus, ya harus tampil semangat, tampil lebih gagah, tampil lebih uang gitu. Uangnya bukan berarti mewah gitu ya, maksudnya kita bersemangat untuk mendorong kegiatan kita ini dari kita semuanya. Kalau semangat itu sudah ada dalam diri kita, maka semuanya akan berlangsung dengan semangat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak saya belakangi, yang telah Kepala Sekolah SD 07 Sekit Hulu yang telah bersedia menyediakan tempat bagi kami pada hari ini untuk melaksanakan pengukuhan pengurus KKG Kabupaten yang kemarin sudah kami koordinasikan dengan Ketua
Ketua Kecamatan Rengat Bapak Sukirman. Alhamdulillah hari ini sudah kita sama-sama melaksanakannya di sini. Terima kasih kepada Bapak beserta kawan-kawan juga yang ada di sini yang telah menyediakan tempat bagi hari ini semua. Dan kita sudah mengucapkan janji, itu sudah sama-sama kita mengucapkannya tadi. Saya berharap ya untuk kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas tentang kepengurusan kita ataupun kegiatan-kegiatan kita tanpa kita memikirkan dulu ya, mana uang transport saya, mana uang untuk apa saya, mana uang minyak saya. Jangan dipikirkan itu dulu ya. Selama ini kita hanya mengharapkan uang KKG ini yang menjadi kegiatan kita. Kita tidak ada dapat sponsor dari manapun, dari perusahaan apapun ya. Kita memang murni swadaya kita sendiri untuk memajukan kegiatan KKG kita ini. Iuran kita 1 bulan hanya 70.000 ya, dan kita tidak ada uang transport ke sana sini, itu memakai duit pribadi. Contohnya kami kemarin dengan Pak Zurendi, dengan Pak Eri, dengan Bu Jasi, kemanapun kami pergi kami tidak ada meminta uang untuk ke bendahara, dan murni itu kami lakukan dengan duit pribadi, dan itu tidak menjadi masalah berapapun habisnya, lillahi ta'ala ya. Karena untuk memajukan organisasi, kalau kita memikirkan uangnya dulu, kita tidak akan pernah maju. Jadi kita jalankan dan kita pakailah apa yang ada. Cukup Allah yang menjadi penggantinya untuk kemajuan kita. Akhirnya kami diberikanlah persetujuan ini agar terbentuk organisasi kita ini, dan kita jalankanlah sebenar-benarnya di bawah bimbingan dan pengarahan dari Bapak Kemenag, Bapak Kasih, Bapak Kadis maupun Bapak dan Ibu pengawas. Karena tanpa mereka semua kita tidak bisa berjalan sendiri, dan kita butuh bimbingan ataupun pembinaan dari beliau-beliau ini. Prinsip kerja saya pada menteri, saya disampaikan ini di lingkungan kerja saya, sekolah-sekolah maupun guru-guru. Kalau mau bekerja silakan, tak mau bekerja tinggal pada negeri. Jadi kita membuat saja, kalau merasa rezeki yang mudah-mudahan Tuhan tidak akan menutup mata, karena yang namanya rezeki itu sudah ada untuk kita masing-masing. Yang penting berbuatlah apa yang kita bisa buat. Jadikan ini prinsip kerja. Jadi tidak hanya seremonial saja, dilantik nanti, ya, begitu dilantik, actionnya tidak ada di lapangan. Memang di dalam KKB ini banyak kelompok kerja guru di jenjang SD maupun SMP, ada GMP juga. Kemarin saya ingin masuk seperti di Kecamatan Rengat nih Pak Pengawas. SDT anak saya masuk kelas 1 kelas 2 aja kemarin sudah bisa membaca Pak Teman ayat-ayat pendek. Sebenarnya untuk huruf di Al-Quran itu sendiri mungkin dia sudah tahu yang mana alif dan ba, mungkin ya seperti itu. Nah, SD apa dilakukan seperti ini? Jadi saya gerakan pertama saya minta sama kepala sekolah waktu itu sisakan waktu 5 menit di awal sebelum siswa belajar. Jadi ajarkan dia mungkin ayat-ayat pendek atau membaca doa sebelum belajar. Apalagi dalam situasi sekarang dimaklumi situasi pandemi COVID yang sekarang juga belum reda. Jadi selain dari proses belajar mengajar, ingin ada gebrakan dari KKG kabupaten maupun di kecamatan. Inginnya seperti ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atur rahmah wal firqatul azim. Sadaqallahu alazim. Yang terhormat yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini diwakili oleh Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Rengat, Bapak Jeffrey Antoni. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Rajuki Ridwan MA. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati
penyedia tempat untuk kita semua, Kepala SDN 007 Rengat, Bapak Elga Mitra SPD. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengawas PAI yang hadir pada kesempatan ini. Pertama Pak Suparno MPDI, yang kedua adalah Pak Kadam MPDI, yang ketiga Ibu Ermita SAG, yang keempat adalah Ibu Nurmiati SAG. Gelar-gelar nih Bapak Ibu macam-macam artinya itu ya. SAG itu katanya ada juga preset dulu ya, sarjana alam gaib. Sebetulnya kan sarjana agama. Ada juga MSI ya, kalau Pak Kamaruzzaman hadir di sini, MSI itu adalah menguasai segala ilmu. Nah itu ya. Kalau MA adalah Master Ahli. Nah ini Pak Rizwan Razuki di luar. Master Ahli ya, Master Ahli. Kalau SPD ya sarjana pendidikan Pak. Kemudian yang berbahagia pada hari ini yaitu seluruh pengurus dan anggota KKG PAI SD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2022-2006. Kita lihat di sini ibu-ibunya banyak yang berjilbab baru ya Pak ya. Walaupun katanya ada yang kredit gitu. Kemudian bapak-bapaknya tahapannya seperti pengusaha ya, pakai dasi ya. Kata Ibu Aspiarni tadi mau pakai jas Bu, walaupun dasinya ada yang meminjam. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita di daerah Melayu, kalau sekarang kan kita di Rengat ya, kita tuh mesti dan wajib hukumnya Pak Korwil pandai berpantun. Walaupun pantunnya tuh tak sehebat orang Melayu ya. Jadi kalau kami orang Kampar nggak ada pakai pantun ya Bu ya. Nah, ini orang Melayu. Jadi di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Tapi kalau orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ lapak dibuka. Kalau Minang tak tahu. Jadi saya awali Pak Korwil dengan sebuah pantun ya. Danau menduyan di Kota Lama, entah iya atau enggak, saya tak tahu. Di Pekanbaru danau buatan atau betul. Selamat datang untuk kita semua. Kita jadikan pertemuan ini untuk kebersamaan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu memberikan ucapan selamat tahniah kepada pengurus KKG PAISD yang baru saja dilantik sebagaimana yang kita saksikan secara bersama-sama tadi. Periodenya 2022-2026. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, bahwa pelantikan pada hari ini sangat meriah. Kata Pak Rajuki tadi seperti pelantikan di Istana Negara gitu. Ya betul juga tuh ya. Dan organisasi ini dipimpin oleh seorang wanita, ya, seorang ibu-ibu. Jadi terjawablah sudah bahwa ada ayat Al-Quran itu yang masih bisa diinterpretasikan atau kita kenal dengan ayat Al-Quran yang zalim, Pak. Karena dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Tapi sekarang berubah, perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Terjadi bagi yaitu di KKG PAISD. Bapak Ibu yang berbahagia, dan saya catat tadi juga Bu Aspiarni mengatakan
bahwa KKGP ISD ini dua bapaknya, ya. Mudah-mudahan hanya di organisasi ini saja, Bu. Saya harapkan jangan ada dua bapak di komposisi yang lain, dan juga jangan ada ibu dua di tempat yang lain. Gitu. Kalau bapak-bapak setuju nih, Bu, kalau dua itu ya. Tentu harapan kita Bapak Ibu yang berbahagia dengan adanya organisasi yang bernama KKGP ISD ini, tentu diharapkan yang pertama adalah rasa kebersamaan di antara kita. Makanya kata Ibu Asbiarni tadi, untuk meningkatkan suatu organisasi ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama tentu rasa kebersamaan. Tanpa bersama kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang berat. Tanpa kita bersama kita tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Tapi karena bersama inilah sesuatu yang sulit akan bisa kita lakukan menjadi mudah, dan sesuatu pekerjaan yang berat itu akan bisa kita lakukan dengan ringan. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, KKGPAI yang sudah kita kukuhkan pada hari ini diharapkan seiring sejalan, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Apa namanya itu lagi bahasa Minangnya tuh, sadanciang apa? Bak basi, seciok bak ayam. Jadi seiring sejalan. Janganlah Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu bebankan hanya kepada ketua Ibu Asbiarni. Kemampuan Ibu Asbiarni saya yakin dan percaya terbatas. Apalagi Ibu Asbiarni ini adalah seorang perempuan. Dia juga seorang ibu rumah tangga yang mengurus suami, yang mengurus anak-anak, mengurus anak murid, dan mengurus kita bersama. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang harus kita lakukan. Yang di atas akan selalu memberikan motivasi kepada yang bawah. Ibu Asbiarni dorong bawahan kita, Ibu Asbiarni, supaya organisasi ini berjalan dengan sebaiknya. Dan yang di bawah juga akan mendukung yang di atas. Tanpa dorongan dan dukungan dari kita semua, organisasi PISD ini saya yakin dan percaya tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, ada suatu ungkapan yang harus kita pedomani di dalam suatu organisasi, yaitu apa ungkapan itu? Hidupkanlah organisasi dan jangan mencari hidup dalam organisasi. Berbuatlah di dalam organisasi dengan apa adanya, tetapi jangan kita berbuat dalam organisasi dengan mengatakan ada apanya. Apa yang disampaikan Ibu tadi, ya Ibu Asbiarni dengan ikhlas dan tulus dia memimpin organisasi PAI ini. Jangan ditanya uang minyak kita ya Bu Asbiarni ya. Jangan ditanya gaji kita. Jangan ditanya uang saku kita. Jangan ditanya jasa kita. Jangan ditanya honor kita. Karena saya yakin dan percaya organisasi ini tak ada honornya Ibu ya. Tak ada honornya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menanamkan dalam jiwa kita yang seperti yang saya bawakan tadi, kita bisa menghidupkan organisasi. Dan kita tidak akan mencari hidup dalam organisasi. Kita bekerja apa adanya, dan kita bekerja tidak dengan ada apanya. Insya Allah saya yakin dan percaya organisasi KKGP ISD ini akan bisa maju di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan membacakan sebuah pantun lagi. Ya. Kalaulah gagah Pak Jeffrey Anthony, iya Pak ya, sepertinya lebih gagah Kewena Ibu. Betul nggak Bu? Nah, segan Ibu Bapak yang jawab. Kalaulah kita bekerja dengan tulus dan sepenuh hati, insya Allah KKGP ISD akan semakin maju. Yang kedua Pak Ibu yang berbahagia, di samping kebersamaan
juga perlu keikhlasan. Keikhlasan ini adalah sesuatu yang kita kerjakan, kita tidak akan mengharapkan balasan. Tetapi kita berbuat, kita bekerja, walaupun manusia tidak memberikan balasannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa wajib memberi ganjaran kepada kita semua. Sebuah ayat barangkali Bapak Ibu sudah tahu, ada di dalam Al-Quran, katanya wala tamnun tastaksir. Mungkin ustaz-ustaz atau ustazah bisa mengartikannya ya. Jangan memberi, jangan berbuat karena hanya mengharapkan suatu balasan. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Kalaulah kita berbuat dan memberi hanya mengharapkan balasan, hasilnya bisa suatu saat kita akan menjadi kecewa. Contoh orang tua Ibu ya, orang tua sudah berbuat baik, sudah berbuat banyak kepada anaknya, sudah mengharapkan anaknya ini menjadi anak-anak yang baik, tetapi kenyataannya pada akhirnya anak tidak sesuai yang kita harapkan. Apa yang terjadi? Kalaulah orang tua hanya mengharapkan balasan dari anak, tentu kecewa yang akan terjadi. Yang kedua juga, ibu-ibu bapak pengawas sebagai supervisor ya, mengawas ke sekolah, memberikan bimbingan ke sekolah, memberikan pengawasan ke sekolah, membina kepada sekolah guru-guru kita. Kalau semata-mata Bapak Ibu mengharapkan balasan, tetapi ternyata balasan itu tidak ada atau tidak sesuai yang kita harapkan, maka kekecewaan yang akan timbul. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia sebagai ibu dan guru, ya. Maka ada suatu ungkapan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Apa yang disampaikan Pak Karul tadi saya sangat setuju. Bekerjalah dengan mengatakan sebagai abdi negara. Ya. Jadi begitu juga Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru memberikan pelajaran kepada murid, tentu harapan dari Bapak Ibu guru ini bagaimana murid bisa menerima pelajaran yang Bapak Ibu berikan dengan baik, dan nanti ketika dievaluasi dengan melaksanakan ujian, tentu harapan kita murid kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi tidak semua harapan itu dapat kita harapkan. Tidak semua Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi itu tanamkanlah jiwa ikhlas di dalam kita bekerja. Begitu juga dengan organisasi ini. Apa yang saya sampaikan tadi, tidak pakai gaji, tidak pakai upah, tapi keringat yang keluar. Kemudian apalagi daya upaya kita yang keluar untuk mengurus organisasi ini. Tanpa ada keikhlasan dari kita, ini mustahil kita akan bisa untuk membuatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itu KKG PISD ini dibuat dan dilaksanakan, tentu ada juga dasar yang kita ketahui dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Kata Pak Rajuki tadi, lengkapnya pasal ke-20, yaitu tentang klasifikasi akademis dan kemampuan keprofesional yang berkelanjutan. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, KKG ini adalah suatu wadah yang pertama untuk kita saling bertukar pikiran, untuk kita saling bertukar pengalaman, untuk kita saling memusyawarahkan antara satu dengan yang lain. Nah, inilah wadahnya adalah KKG. Jadi umpamanya di antara Bapak Ibu ini tentu ada yang pengalamannya sudah banyak, ada yang masih kurang. Makanya yang sudah mempunyai pengalaman yang banyak itu bisa mentransformasikan ilmunya atau pengalamannya ini kepada yang belum berpengalaman. Inilah gunanya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, profesional ini seorang guru saat sekarang ini sangat diharapkan. Kata Pak Karul tadi, suatu tantangan bagi sekolah umum sekarang ini, baik mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA, adalah ada model pembelajaran
ada model pembelajaran yang barangkali sesuai dengan zaman dan waktunya. Ini yang harus kita terapkan. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa di Rengat atau di tempat-tempat lain juga Pak Korwil, banyak orang tua yang memilih anaknya sekolah di sekolah Islam terpadu, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah karena keprofesionalan seorang guru, pembelajaran yang diterapkan di Islam terpadu itu sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat ini. Yang pertama, banyak di sekolah IT itu adalah orang tuanya yang mempunyai kesibukan. Sementara di IT itu adalah full day, sekolahnya dari pagi sampai sore. Ini salah satu syarat, salah satu sebabnya. Jadi orang tua tidak repot-repot lagi, tidak risau lagi, tidak canggung lagi, tidak was-was lagi menitipkan anak di situ. Ya, karena begitu anak diantar kita langsung bekerja. Begitu kita pulang kerja, anak bisa dijemput. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, saya Pak Korwil, 5 orang anak saya Pak Korwil, Bapak Ibu, semuanya saya sekolahkan di Islam terpadu. Ya, memang hasilnya nampak. Ini menunjukkan bahwa metode pembelajarannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat sekarang ini. Seperti apa Bapak Ibu yang berbahagia? Apakah di situ tidak belajar di pelajaran umum? Ada. Tapi di samping itu juga Bapak Ibu yang berbahagia di pelajaran ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama juga dibarengi dengan bagaimana anak ini bisa berbuat dan berperilaku yang diharapkan sebagai berakhlak mulia. Tentu untuk menciptakan itu tidak terlepas dari keprofesionalan seorang guru. Ya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu yang berbahagia tak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu dosen dan guru, kalau dia seorang dosen dan guru yang bersifat killer atau apa namanya killer itu Pak. Kalau kejam enggak salah ya. Tegas ya. Nah, sehingga dulu zaman dulu tuh memang itu diharapkan supaya anak-anak ini takut. Jangankan untuk bergurau dengan guru, kita dulu Bapak Ibu yang berbahagia menegur guru pun segan. Kalau seandainya guru tidak terlebih dahulu menegur kita. Kalau sekarang tidak model lagi seperti itu. Malah sekarang ini guru bagaimana menjadikan muridnya itu sebagai sahabat. Ya. Juga ini perhatian dan bagi kita orang tua. Orang tua yang sekarang ini yang diharapkan oleh anak-anak, bagaimana kita menjadikan anak kita itu sebagai sahabat. Saya pernah contoh Bapak Ibu yang berbahagia. Ada dulu namanya pemilihan keluarga sakinah teladan. Kalau di KUA itu kan ada tuh. Jadi dipilihlah sebuah keluarga yang anaknya ada 6 orang. Pekerjaan orang tuanya tidak terlalu mumpuni, tapi hanya berdagang kecil-kecilan. Namun dari jumlah anaknya sekian orang berhasil semuanya. Ini perlu dicontoh dan diteliti. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa ayah dan ibunya menjadikan anaknya sebagai sahabat. Tidak ada gap, tidak ada pemisah antara orang. Ini yang bersifat umum, yaitu bersifat umum, semua kebijakan Kemenak dan Pemda perlu dukungan dari KKG. Jadi itu saya harapkan kepada Bapak Ibu sebagai pengurus, ya kita ini ada saling membutuhkan. Antara Kementerian Agama, Diknas membutuhkan Bapak Ibu KKG. Sebaliknya KKG juga membutuhkan Kementerian Agama dan juga Diknas. Jadi kolaborasi antara KKG, Kemenak dan Diknas ini sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Apa yang perlu dilakukan? Tentu selalulah berkomunikasi dan berkoordinasi.
Jika Bapak terbentur dalam masalah sesuatu, komunikasi dengan kami Kemenag, komunikasi Bapak Ibu dengan Dignas, dan selalu berkoordinasi. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa komunikasi dan koordinasi, acara yang kita tanya pada hari ini tidak akan bisa seperti ini. Ya Bu, Ibu ya. Tapi apa? Ibu Ketua selalu berkomunikasi dengan kami. Ibu Ketua selalu berkoordinasi dengan kami. Bagaimana sebaiknya Pak? Bagaimana bentuknya nanti yang harus kita buat? Karena Bapak Ibu yang berbahagia, komunikasi dan koordinasi itu termasuk salah satu yaitu yang harus kita miliki di dalam ilmu manajemen atau ilmu manajerial, namanya yaitu emotional quotient. Kita kan ada 3 kan, intellectual quotient yaitu kemampuan kita dalam berpikir. Yang kedua adalah emotional quotient, termasuk di sini kemampuan kita dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Yang ketiga namanya spiritual quotient, itu kemampuan dan kejelian kita dalam menjalankan agama kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, dengan terbentuknya KKG PSD pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin berubah periode, akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Jangan hendaknya Bapak Ibu yang berbahagia semakin menurun atau jalan di tempat istilahnya ya, tapi hendaknya semakin meningkat. Karena Rasul juga berpesan kepada kita, orang yang baik itu adalah tahun ini pekerjaannya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Periode ini pekerjaannya lebih bagus dari periode selanjutnya. Itulah namanya kita orang-orang yang beruntung. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi tahniah dan sukses kami ucapkan kepada pengurus KKG PSD Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah dilantik pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir saya bawakan pantun penutup ya. Kalau ada sumur di ladang, janganlah Pak Rajuki Ridwan tidak mandi pagi. Kalau ada umur kita sama panjang, insya Allah ke depan kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedapnya si gulai tapa, rasanya masyhur sampai ke penjuru dunia. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Amin. Demikianlah acara pengukuhan pengurus kelompok kerja guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar KKG PAI SD Kabupaten Indragiri Hulu masa bakti 2022-2026. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.